Subpoin G, praktik konspirasi dan rekayasa, bahwa saya sejak didampingi oleh penasihat hukum bahwa saya sejak awal didampingi oleh penasihat hukum Bapak Hendrio Sodiningrat, yang kemudian diganti dengan Bapak Hotman Paris Hutapea dan partners. Namun terhadap 6 tersangka lainnya, yaitu Dodi, Linda, Samsul, Kasranto, Janto, dan Nasir, semuanya didampingi oleh penasihat hukum yang disiapkan oleh penyidik, yaitu Bapak Adriel Fiari Purba. Dan menjelang masa persidangan, tersangka Janto, Parluhutan Situmorang, dan M. Nasir mencabut kuasa hukum Adriel Fiari Purba karena sesuatu hal, yaitu tidak sesuai dengan hati nurani dari kedua tersangka ini. Kemudian pada saat di persidangan sebagai saksi, di mana saya sebagai terdakwa, saksi Janto, Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir mengakui bahwa selama proses penyidikan ada yang mengarahkan untuk mengaitkan nama saya dalam perkara ini. Meskipun kedua tersangka tersebut tidak mengenal saya. Yang mengarahkan tersebut menurut saksi Janto, Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir adalah penyidik. Bahkan pada saat saya bertemu dengan Janto, Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini, kedua terdakwa tersebut juga bercerita kepada saya agar jenderal waspada karena skenario dari Adriel Fiari Purba akan menyuruh Linda Pujiastuti mengaku sebagai wanita simpanan saya. Dan ternyata benar, bahkan Linda Pujiastuti lebih ngawur mengklaim sebagai istri siri saya dan memiliki anak dari pernikahan siri dengan saya. Oleh karenanya saya tidak terkejut sama sekali. Saya santai saja atas pengakuan Linda Pujiastuti tersebut, karena saya sudah dapat informasi atau bocoran sebelumnya. Mencermati fenomena berbagai kejanggalan dalam berkas perkara serta informasi dari Janto, Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir tersebut menguatkan keyakinan saya bahwa Bapak Adriel Fiari Purba beserta penyidik dan sutradaranya telah melakukan praktik konspirasi terhadap saya. Dan perlu saya ulangi lagi bahwa Adriel Fiari Purba adalah penasihat hukum dari ke-6 tersangka, yang kemudian 2 tersangka mencabut kuasa hukumnya dan menjelaskan apa adanya di hadapan sidang yang terhormat ini. Gambar atau foto di bawah ini adalah salah satu contoh bahwa antara penyidik dengan penasihat hukum saling mengerti atau 86 dan saling kompak. Pemeriksaan Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti tanggal 19 November 2022 di Polres Jakarta Selatan tanpa didampingi oleh penasihat hukum tersangka. Foto kami lampirkan. Hal ini mengilustrasikan bahwa penyidik juga berperan sebagai penasihat hukum. Apalagi Adriel Fiari Purba adalah penasihat hukum yang disiapkan oleh penyidik. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa Adriel Fiari Purba adalah representasi dari penyidik. Demikian pula sebaliknya bahwa penyidik dan atasannya merupakan the man behind the gun atau kingmaker atau mastermind. Subpoin H tentang kesaksian Linda Pujiastuti. Dalam persidangan, Linda Pujiastuti sebagai terdakwa maupun saksi telah menjelaskan beberapa keterangan yang sangat tidak benar, yakni 1. Mengaku sebagai istri siri saya dan memiliki anak dari pernikahan siri tersebut. Hal ini sangatlah tidak logis, Yang Mulia. Karena saya beragama Islam, sedangkan Linda Pujiastuti beragama Kristen sesuai dengan KTP-nya dan sesuai dengan pada saat dia disumpah di hadapan sidang ini. Istilah nikah siri hanya ada dalam agama Islam. Bahkan saya sama sekali tidak tahu nama asli Anita ternyata adalah Linda Pujiastuti. Karena setahu saya namanya adalah Anita. Bagaimana mungkin menikah siri tidak pakai nama asli? Dan yang lebih tidak masuk akal lagi adalah Linda Pujiastuti masih punya suami, Yang Mulia. Bagaimana seorang wanita yang masih memiliki suami atau menjadi istri dari orang lain bisa menikah dengan orang lain lagi? Penasihat hukum Linda Pujiastuti yaitu Adriel Fiari Purba juga merilis di beberapa media massa bahwa pada saat sidang Linda Pujiastuti sebagai saksi akan menghadirkan anak dari hasil pernikahan siri dengan saya.
Namun sampai dengan saat ini anak tersebut Zhong tidak juga pernah ditampilkan. Seandainya Linda Pujiastuti mengklaim telah menikah siri dengan saya tahun 2019, berarti jika punya anak kira-kira saat ini sudah berusia 3 tahun. Pertanyaannya adalah apakah Linda Pujiastuti memiliki anak dengan usia 3 tahun saat ini? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Dan saat itu barangkali usia Linda juga sudah 56 tahun. Secara biologis tentunya sulit punya anak, kecuali anak angkat. Terkait dengan memiliki anak dari hasil pernikahan siri dengan saya, sangatlah mudah dibuktikan melalui tes DNA. Saya juga mendengar informasi bahwa Divisi Propam Polri telah melakukan investigasi atas informasi pernikahan siri saya dengan Linda, Yang Mulia. Namun saya berharap hasil dari investigasi tersebut juga dipublikasi. Kalau melihat tanda-tanda alam sampai dengan sekarang belum ada publikasi tentang pernikahan siri dengan saya, itu artinya tidak ada pernikahan siri. Karena Mabes Polri paling suka mencari-cari kesalahan saya untuk di blow up di media massa. Yang kedua, mengunjungi pabrik sabu ke Taiwan. Secara logika, apakah mungkin seorang polisi dari negara lain, Indonesia, mengunjungi pabrik sabu di Taiwan, di mana tempat tersebut merupakan sarang mafia? Pasti saya pulang tinggal nama dan jasad saya dibuang ke laut oleh mafia tersebut, Yang Mulia. Karena praktik mafia narkotika di berbagai negara manapun sangatlah kejam dan intoleran dan sangat tertutup bagi siapapun. Kok bisa dikunjungi? Poin ketiga, tentang pengawalan kapal dengan sistem buy one get one. Dapat saya jelaskan bahwa itu sama sekali tidak benar dan hanya untuk membunuh karakter saya supaya saya terkesan sebagai jaringan narkotika besar, jaringan narkotika internasional dan sebagainya, seperti yang sering dikatakan oleh Benny Mamoto dalam beberapa siaran di TV-TV. Benny Mamoto tidak memiliki dasar yang akurat tetapi mulutnya sembarangan ngomong seperti itu. Logikanya adalah bahwa kegiatan kedinasan yang saya lakukan beserta seluruh tim dan anak buah kapal adalah hal yang resmi. Berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolri dan sudah ada penetapan penyitaan serta ada dalam berkas perkara, Yang Mulia. Bagaimana mungkin saya bisa membungkam mulut semua orang yang ada di dalam kapal dan tidak satupun polisi yang namanya ada dalam sprint Kapolri tersebut dimintain keterangan oleh penyidik pada saat penyidikan. Termasuk komandan kapal Baladewa dan Nakhoda atau anak buah kapal lainnya. Dan yang lebih penting adalah bahwa peristiwa tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Logika berikutnya adalah jika saya adalah bandar besar yang berskala ton, lalu untuk apa lagi saya bermain pada skala 5 kilo, Yang Mulia. Bahkan 5 kilo sabu tersebut konon juga berasal dari barang bukti sitaan Polres Bukit Tinggi. Ini sangat tidak logis, Yang Mulia. Lagi pula, seandainya saya adalah bagian dari sindikat narkotika, sudah pasti, saya ulangi, sudah pasti, nama saya sudah ada dalam blacklist di BIN, Mabes Polri, BNN maupun BAIS TNI. Dan tidak mungkin karir saya bisa menanjak dan menduduki beberapa posisi strategis. Pasti sudah terendus. Justru sebaliknya, saya menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memberantas penyelundupan dan peredaran narkotika ke Indonesia. Dengan bukti bahwa saya beserta tim mendapatkan surat perintah tugas yang ditandatangani langsung oleh Kapolri, Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PSG dengan nomor sprint 1698 Romawi 6 2019 pada tanggal 24 Juni 2019. Ini adalah fakta, Yang Mulia. Keempat, Linda Pujiastuti juga beberapa kali diingatkan oleh tersangka M. Nasir dan Kasranto selama di rumah tahanan Polres Jakarta Barat. Kira-kira mereka mengatakan seperti ini, untuk apa Mami berbohong seperti itu, ngarang tentang nikah siri, punya anak, ke pabrik sabu dan lain-lain. Malah memberatkan Mami sendiri nantinya. Lalu Linda Pujiastuti menjawab,
saya hanya disuruh oleh Dodi dan Adril. Saya ulangi jawaban Linda, saya hanya disuruh oleh Dodi dan Adril. Majelis Hakim yang mulia, mantan Deputi Pemberantasan di BNN Republik Indonesia, Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari, pada saat diwawancarai oleh TV One pada akhir Maret 2023 yang lalu, mengatakan bahwa Linda Pujiastuti adalah informan minta pulsa. 1000% informasinya zong atau bohong, serta perlu dilakukan tes kejiwaannya. Disampaikan juga oleh Arman Depari bahwa sejak tahun 2018 negara Taiwan sudah tidak ada pabrik sabu, dan sabu yang masuk ke Indonesia diproduksi oleh Iran dan Myanmar, bukan Taiwan. Ini adalah salah satu fakta penunjang bahwa Linda Pujiastuti adalah pembohong atau pendusta. Majelis Hakim yang mulia, saat ini saya baru menyadari bahwa tekad saya untuk memberantas judi dan peredaran narkotika menjadi kandas di tengah jalan. Namun setidaknya saya sempat berhasil memberantas praktik prostitusi, minuman keras, penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan judi selama saya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Capaian pengungkapan kasus judi sebanyak 344 kasus dalam 2 pekan merupakan capaian yang spektakuler dan paling tinggi se-Indonesia saat itu. Juga pengungkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi juga tertinggi se-Indonesia. Namun giliran saya akan menangkap Linda Pujiastuti yang jelas-jelas berprofesi sebagai bandar sekaligus sebagai perantara jual beli narkotika, saya justru menerima perlakuan yang sebaliknya. Malah saya yang dijebloskan ke dalam penjara seperti dengan saat ini. Penyidik Polda Metro Jaya lebih percaya atas keterangan bohong dari Linda Pujiastuti dibandingkan dengan semangat saya untuk menangkap bandar narkotika yaitu Linda Pujiastuti, serta track record saya selama berdinas sebagai anggota Polri. Hal ini mengindikasikan bahwa saya memang menjadi target dari kelompok tertentu, baik dari internal maupun eksternal Polri. Banyak pihak yang merasa terusik atau tidak nyaman dengan langkah konkret saya dalam memberantas judi dan narkoba yang saya lakukan dengan tanpa kompromi. Padahal dari peristiwa yang sekarang saya alami ini sangatlah terang benderang terlihat bahwa Linda Pujiastuti adalah seorang pengedar yang punya jaringan yaitu Kasranto, Yanto Situmorang, Nasir Ahmad Darawan dan lain-lain. Belum lagi jaringan lapas sesuai klaim yang bersangkutan ketika chat WA dengan saya pada tanggal 23 Juni 2022. Memang saya mengakui ada sisi kecerobohan saya dalam hal mengirim chat WA kepada Dodi Prawinegara yang akhirnya disalahartikan serta disalahgunakan. Seharusnya penyidik mendukung langkah saya untuk menangkap Linda Pujiastuti yang selalu mengaku sebagai informan polisi namun juga berprofesi sebagai bandar narkotika atau double agent. Namun kenyataan berkata lain, justru saya yang ditangkap. Dan penyidik malah lebih percaya pada keterangan dan atau kebohongan Linda Pujiastuti daripada argumentasi saya. Komitmen saya dalam memberantas narkotika sudah jelas, terbukti dengan adanya surat perintah Kapolri. Walaupun saya saat itu sebagai staf ahli Kapolri yang bukan pada bidangnya, tetapi saya dipercaya untuk melakukan tugas dan misi itu. Jadi tidak benar jika Linda Pujiastuti mengatakan bahwa ke Laut Cina Selatan untuk pesiar atau melancong. Sangat tidak mungkin yang mulia. Pesiar atau melancong kok pakai pasukan segini banyak dan pakai kapal dinas. Lingkup tugas dan jelasnya dalam rangka tugas khusus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Namun semua informasi yang diberikan oleh Linda Pujiastuti adalah zong atau bohong. Salah satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa Linda Pujiastuti merupakan bandar dan pengedar narkotika adalah dengan tertangkapnya beberapa tersangka termasuk Linda Pujiastuti sendiri, yaitu tersangka Dodi, Samsul, Kasranto, Yanto, dan Nasir. Masalahnya adalah pada diri saya ini barang buktinya apa? Kalau pada Dodi Prawinegara jelas ada 2 kg sabu, pada Linda Pujiastuti jelas terhadap ada 1 kg sabu. Pada Samsul Ma'arif terdapat bukti transfer uang hasil dari keuntungan menjual sabu. Pada Kasranto juga ada sabu 300 on dan menerima keuntungan. Pada Janto juga terdapat bukti transfer uang hasil keuntungan. Pada Nasir juga demikian, ada bukti transfer uang dan menerima keuntungan. Pada saya apa barang buktinya ini yang mulia?
Saya juga mengetahui sendiri bahwa Linda Pujiastuti menipu beberapa orang lain dengan modus yang sama, yaitu jual informasi bodong dan minta uang. Antara lain adalah Kombes Polisi Gembong. Ini namanya memang Gembong yang mulia. Salah satu kasubdit di Direktorat 4 Barreskrim Polri yang tertipu saat itu 100 juta rupiah. Di dalam tahanan Polda Metro Jaya, saya juga sempat mendapat informasi dari sesama tahanan atas nama Febri Kurnia alias Peto, bahwa pada bulan Januari 2022, Linda Pujiastuti membeli ganja darinya 50 kg, namun hanya dibayar separuhnya. Setelah itu tidak ada kabar lagi. Dari Febri Kurnia telah lama mengenal Linda Pujiastuti sebagai pemain narkotika dan beberapa kali melakukan transaksi dengan Febri Kurnia alias Peto tersebut serta bandar lainnya di Bukit Tinggi. Merujuk kepada pernyataan mantan Deputi Pemberantasan BNN Republik Indonesia Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari dan keterangan saksi ahli psikologi forensik di sidang pengadilan Bapak Resa Indragiri Amril serta testimoni dari Febri Kurniawan alias Peto, mantan narapidana di Sumatera Barat yang kini juga ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya, maka terhadap perilaku Linda Pujiastuti yang memiliki catatan sebagai kriminal intent adalah sah untuk dijebak. Poin I, tentang drama oleh Maman Supratman dan Rahma. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa Rahma dan Maman Supratman bisa memutarbalikkan fakta seperti itu. Pada awalnya justru Rahma yang berkali-kali minta tolong kepada saya melalui istri saya. Meskipun Rahma tahu bahwa saya juga sama-sama berada di dalam tahanan. Kemudian saya menghubungi Maman Supratman dan dia bilang bahwa terkait kasus Dodi yang ngurus adalah Rahma. Sehingga saya menghubungi Rahma. Persoalannya adalah dari mana saya dapat nomor telepon Maman Supratman? Ya dari Rahma yang mulia. Kemudian Maman Supratman juga mengatakan bahwa masalah Dodi Prawira Negara yang ngurus adalah Rahma. Oleh karena itu saya menghubungi Rahma kembali. Sama sekali tidak ada saya menekan dan intervensi. Semata-mata hanya ingin menolong Dodi Prawira Negara sesuai dengan permintaan bantuan Rahma kepada saya. Walaupun saya juga sedang sama-sama menderita di dalam penjara. Sekarang justru saya mengerti bahwa dugaan konspirasi itu nyata, yakni dengan Rahma dan Maman Supratman secara diam-diam merekam pembicaraan dengan saya, lalu bergaya sebagai playing victim seolah-olah menjadi korban, kemudian memviralkan hasil rekaman itu. Padahal hal tersebut sama sekali bukan merupakan pokok perkara. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.